Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan menu statistik dan menu trigonometri pada aplikasi Microsoft Mathematics. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Oke, langsung ke tutorialnya. Seperti biasa, setelah kita membuka aplikasi Microsoft Mathematics, pada tampilan kalkulator, kita pilih menu yang akan kita cari. Nah, yang pertama ini adalah penggunaan menu statistik. Jadi kita pilih menu statistik, kita klik tanda plus di samping tulisan statistik. Nah, di sini akan muncul beberapa tombol yang bisa kita gunakan. Nah, tombol-tombol ini diisi fasilitas diantaranya untuk memasukkan data, mengurutkan data, menentukan nilai rata-rata, median, modus, jumlah, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghitung mean atau rata-rata, median, dan modus. Misalkan di sini saya punya soal, hitunglah mean, median, dan modus dari data berikut: 9,1,3,7,5. Oke, yang pertama adalah menghitung mean. Caranya, kita klik tombol mean di menu statistik, kemudian kita masukkan data yang ada dalam soal. Tadi ada 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil atau outputnya yaitu 5. Untuk mengetahui langkah-langkah atau solution step-nya, kita bisa klik tanda plus di samping tulisan solution step. Nah, di sini akan muncul langkah-langkahnya. Nah, mean di sini adalah nilai rata-rata. Jadi, untuk mencari rata-rata dari suatu data, caranya adalah kita jumlahkan dulu datanya, kemudian dibagi dengan jumlah anggota dari data tersebut. Nah, di sini misalkan jumlah dari 9 ditambah 1 ditambah 3 tambah 7 tambah 5, baru kemudian dibagi dengan 5. 5 di sini adalah jumlah anggota dari data tersebut. Kemudian akan didapatkan hasil akhirnya yaitu 25/5 atau sama dengan 5. Jadi, nilai rata-rata dari 9, 1, 3, 7, dan 5 adalah 5. Kemudian yang selanjutnya adalah menghitung median. Caranya kita klik tombol median di menu statistik, kemudian kita masukkan datanya, kita masih menggunakan data yang sama, yaitu 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian setelah itu kita bisa klik enter. Nah, di sini akan muncul juga nilai output atau hasilnya yaitu 5. Nah, untuk mengetahui langkah-langkah atau solution step-nya, kita klik tanda plus di samping tulisan solution step. Nah, di sini akan muncul langkah-langkah pengerjaannya. Nah, median di sini disebut juga sebagai nilai tengah. Nah, biasanya untuk mencari nilai tengah dari suatu data tersebut akan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Setelah itu baru bisa dicari nilai tengahnya, sehingga didapatkan nilai tengah atau median dari data 9, 1, 3, 7, 5 ini adalah 5. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari modus. Caranya kita klik tombol mode di menu statistik, kemudian kita masukkan datanya, masih sama datanya yaitu 9, 1, 3, 7, 5. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul hasil atau outputnya yaitu 9, 1, 3, 7, dan 5. Untuk mengetahui langkah-langkahnya, kita klik tanda plus di samping solution step. Nah, di sini akan muncul langkah-langkahnya. Nah, mode atau modus di sini disebut juga sebagai nilai yang sering muncul dari suatu data. Nah, di sini kita bisa melihat dari data yang kita tuliskan tadi, masing-masing anggota di sini muncul sebanyak 1 kali. 9 di sini muncul sebanyak 1 kali,
1 di sini juga muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali, 7 muncul 1 kali, dan 5 juga muncul 1 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah dirinya sendiri, yaitu 9, 1, 3, 7, dan 5. Kita lanjut ke tutorial yang kedua, adalah penggunaan menu trigonometri pada aplikasi Microsoft Mathematics. Caranya, kita pilih menu trigonometri, kita klik tanda plus di samping tulisan trigonometri. Nah, di sini juga disediakan beberapa pilihan tombol yang bisa kita gunakan, ada sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan di sini saya punya soal yang pertama adalah tentukan sinus 30. Caranya, kita klik tombol sin di sini, kemudian kita masukkan angkanya yaitu 30. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul output atau hasilnya yaitu setengah, atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,5. Jadi nilai dari sin 30 adalah setengah atau 0,5. Kemudian soal yang kedua adalah cos 45. Caranya, kita klik tombol cos, kemudian kita masukkan angkanya yaitu 45. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini akan muncul output atau hasilnya yaitu setengah akar 2, atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,707 sekian. Jadi nilai cos 45 adalah setengah akar 2 atau 0,707 sekian. Soal yang ketiga adalah nilai inverse sin 30. Caranya, kita klik tombol inverse sin di sini. Kita masukkan angkanya yaitu 30. Kemudian kita klik enter. Nah, maka akan muncul hasil atau outputnya yaitu indeterminate atau tak tentu. Jadi nilai dari inverse sin 30 adalah tak tentu. Nah, inverse di sini disebut juga sebagai kebalikan. Jadi inverse sin ini adalah kebalikan dari sin. Nah, misalkan tadi kalau sin tadi adalah berangkat dari suatu derajat untuk dicari suatu nilai sinnya. Jadi kalau sin inverse sin di sini kebalikannya, seharusnya berangkat dari suatu hasil sinus kemudian dicari derajatnya. Soal yang selanjutnya adalah tentukan inverse cos 45. Caranya masih sama, kita klik tombol inverse cos, kemudian kita masukkan 45. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini akan muncul hasilnya sama yaitu indeterminate atau tak tentu. Jadi bisa disimpulkan di sini, inverse di sini adalah kebalikan. Jadi kalau misalkan tadi di awal itu berangkatnya dari derajat ke suatu bilangan yang dicari sinus atau kosinusnya, kalau inverse di sini berangkat dari hasil sinus atau kosinusnya, kemudian dicari nilai derajatnya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.